Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Pada malam hari ini kita bersama dengan Al-Mukarram Ustaz Profesor Dr. Agus Sabti. Dan beliau ini sekarang dan sudah berapa lama ini juga beliau sebagai ketua Ikatan Persatuan Persaudaraan Ikatan Persaudaraan Qori dan Hafidhillah Aceh. Dan saat ini juga beliau sebagai Wakil Rektor 1 Universitas Syah Kuala. Oleh karena itu pada malam hari ini kita minta beliau untuk menceritakan banyak pengalaman dan pengetahuan beliau tentang Al-Quran di tengah masyarakat kita. Baik Ustaz, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, kabar baik. Iya Ustaz, ini kan dengar Ustaz kan dulu pernah menjadi juara nasional Ustaz. Mungkin pemirsa ingin dengar Ustaz. Coba mungkin Ustaz sedikit lah Ustaz ya. Ustaz bacakanlah penghibur hati kita Ustaz dari Untayan Al-Quran Ustaz. Baik, kita coba mulai ya. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. Masya Allah Ustaz ya. Walaupun sudah lama saya, tapi masih luar biasa suara Ustaz. Alhamdulillah. Baik Ustaz, mungkin sebelum kita diskusi tentang Al-Quran dan masyarakat kita Ustaz, bisa nggak Ustaz ceritakan pengalaman Ustaz bersama Al-Quran ini ya? Ustaz sejak kapan Ustaz ya mulai belajar kemudian mengikuti Al-Quran, walaupun sekarang kan Ustaz profesornya nggak di bidang Quran saya, di bidang pertanian gitu ya, tapi Qurannya masih terus bersama dengan beliau. Gimana Ustaz? Mungkin bisa diberikan pengalamannya Ustaz kepada kita semuanya. Baik, yang pertama sekali memang orang tua.
Jadi kami dalam keluarga yang mungkin mengenal keluarga kami itu adalah yang tua itu Kak Muadah, Hajjah Muadah Abbas. Kemudian yang kedua adalah Haji Ma'rif Abbas. Semuanya ini Kemudian yang ketiga sebenarnya sudah meninggal, itu adalah Bang Masri dan juga saya yang terakhir, Agus Sabti. Jadi kami dalam keluarga itu setiap maghrib orang tua itu memang mengajarkan sendiri kami ini, kemudian tajwidnya, kemudian dibekali dengan kaset. Nah, jadi Masya Allah. oleh mama, jadi di rumah itu yang ada kaset ngaji dengan kasidah. Jadi hampir semua berarti keseni baca Al-Quran. Oh, Masya Allah. Ya, jadi riwayatnya berhasil Kak Muaddah mulai dari kabupaten, kemudian provinsi dan nasional, diikuti oleh Ustaz Mu'arif. Ustaz Mu'arif, ya abang, juga sampai nasional dan mereka juga juara internasional di Kuala Lumpur, juara 3. Kemudian dan saya setelah sarjana baru mulai mengikuti musawakah, tapi membaca Al-Quran tetap. Yes, Karena yang saya ingat adalah amanah mama, ya, yang paling penting ketika, karena kami dari kampung berangkat ke Banda Aceh, yang pertama adalah bawa nama mama ke nama yang baik, jangan ke perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Yang kedua adalah jangan lupa baca Al-Quran. Maka itu sebenarnya setelah saya mulai kuliah S1, ya sarjana, saya menyempatkan diri habis maghrib ke Isya itu selalu membaca Al-Quran. Sampai saya S2 sama, kemudian dalam hidup itu terus saja. Tapi pada saat itu belum membaca terjemahannya. Nah, kemudian kapan saya mulai membaca Al-Quran bersama terjemahannya? Ketika mengambil doktor. Masya Allah. Ya, jadi pada saat saya mengambil doktor, itu banyak sekali teori-teori, kemudian saya mengambil bidang community development, pemberdayaan masyarakat. Jadi teori psikologi, itu kita kenal dengan teori sosial, ada modal sosial atau kapital, sosial kapital. Itu ternyata ternyata di Al-Quran ini ada silaturahmi. Kita bicara sosial marketing, itu yang dipraktekkan Rasulullah, itu juga ada. Jadi banyak teori-teori yang ditulis dengan buku-buku yang tebal, ternyata kesimpulannya itu sudah ada dalam Al-Quran. Nah, baru saya mempertanyakan kenapa saya tidak baca Al-Quran bersama terjemahannya. Saya sebenarnya sebagai orang Muslim, masa tidak tahu pedoman yang dijamin itu adalah kalau kita berpegang teguh itu tidak sesat selama-lamanya. Nah, sejak itulah saya mulai mempraktek membaca Al-Quran bersama terjemahannya. Tapi saya ansur, saya baca buru-buru satu malam, itu 3 lembar, dan itu terus insya Allah sampai sekarang. Dulu saya membaca itu antara maghrib ke Isya, tapi kemudian setelah saya dipercaya direktorat, ya mulai WR2, kemudian WR1 yang kadang-kadang waktu malamnya ada tamu dan sebagainya, maka saya pindahkan membaca itu setiap habis subuh. Ya, setiap habis subuh pulang masjid, ya saya segarkan dulu dengan membaca Al-Quran 2-3 lembar, baru kalau ada olahraga sedikit atau persiapan untuk menuju ke kantor. Dan itu saya praktekkan, alhamdulillah, dengan izin Tuhan, dengan izin Allah sampai sekarang itu. Dan itu ternyata membawa ketenangan dan berkah yang luar biasa. Masya Allah, Ustaz. Oh ya Ustaz, ini Ustaz sudah merasakan bersama dengan Al-Quran, apalagi Ustaz dengan keluarga, kemudian Ustaz membiasakan sampai dengan sekarang Ustaz ya. Dan Ustaz bilang Ustaz merasakan ketenangan, banyak hikmah, keberkahan. Dan Ustaz umurnya sekarang berapa Ustaz? Sekarang umur? Iya Ustaz. Sekarang 57, menuju 57. Wah, tapi wajahnya masih 30 saya. Dan gini Ustaz, kan kita di Aceh kan Ustaz, ada kebijakan kanun juga setiap calon pemimpin daerah juga wajib baca Quran gitu. Dan di kampus terbesar di Aceh juga, baik UIN maupun USK, itu juga mewajibkan mahasiswa barunya baca Quran. Walaupun kita lihat realitanya itu hampir, ya lebih dari setengahnya mungkin tidak lulus baca Quran. Kira-kira ini menurut Ustaz, apa yang mempengaruhi masyarakat kita ya
sehingga mereka sepertinya agak terjauh dengan Al-Quran, Ustaz. Yang pertama memang kalau saya coba refleksi ya, merenung, termasuk dalam keluarga saya sendiri. Sebenarnya yang pertama, bagaimana peran orang tua dulu, peran keluarga. Karena dia agen sosialisasi itu yang pertama sekali keluarga. Bagaimana keluarga itu memang menekankan anaknya itu harus baca Al-Quran. Nah, saya dulu yang lain boleh nggak baca, tapi Al-Quran nggak boleh. Nah, jadi mama dulu memang ketat. Habis maghrib dipanggil semua, baca Al-Quran. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah setiap keluarga kita melakukan itu? Nah, karena apa? Karena terutama kalau kita lihat, sudah kita kadang-kadang sibuk, tapi kita juga tidak mengundang ustadz-ustadz untuk mengajar anak kita, atau kita tidak mengantar anak kita ke tempat pengajian. Karena kadang-kadang kalau kita mengajar di rumah, itu kalau metode mengajarnya misalnya tidak menarik, anak-anak kadang-kadang nggak mau ngaji, ya. Lebih bagus mungkin kita mengantar dulu ke manasah, tempat pengajian. Nah, nanti kalau dia sudah bisa mengaji, kalau kita misalnya ada kekurangan, nah ini kita barengi bersama-sama. Dan saya juga melihat bahwa membaca Al-Quran ini kan tidak hanya transfer knowledge atau keterampilan, tapi transfer nilai juga. Yes. Kalau orang tuanya tidak pernah baca Al-Quran, bagaimana kita akan menyuruh anak-anak kita baca Al-Quran? Nah, coba lihat, hampir semua hafiz itu memang orang tuanya mencintai Al-Quran. Orang tuanya memang senang anak-anaknya itu membaca Al-Quran. Jadi kebahagiaan mendengar anak-anaknya membaca Al-Quran itu sudah luar biasa, ya. Dan ini dibiasakan di rumah, sehingga kita betul-betul merasakan sehari tidak membaca Al-Quran itu ada yang hilang. Nah, kalau sama seperti salat, kalau salat sudah melekat pada badan kita, salat Isya, itu kalau kita belum salat tidak bisa tidur. Ya, gitu juga. Jadi saya mengaji juga begitu. Kalau misalnya pergi ke kantor, kecuali memang sangat kadang-kadang ada hal yang sangat mendesak, ada yang sakit, kita tidak sempat pulang ke rumah. Tapi minimal kalau sekarang ya, saya bisa hafal 3 surah minimal yang itu saya praktekkan tiap hari. Yasin, Waqiah, Al-Muluk. Nah, itu sambil baca bawa mobil kantor gitu ya. Nah, kita hafal Yasin. Kemudian nanti biasanya yang disarankan ya, afdalnya setelah asar, pulang kantor, Waqiah. Mau tidur, Al-Muluk. Baca yang Al-Baqarah terakhir, kemudian surah Qul huwallahu ahad, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kita tidur biasanya tidak ada gangguan. Ya. Kalau gitu Ustaz, apakah fenomenanya itu karena kepedulian orang tua terhadap Quran ini keadaannya kurang, Ustaz? Itulah yang pertama, kalau kita lihat agen sosialisasi nilai, yang pertama orang tua. Yang kedua adalah masyarakat sekitar. Dulu kita kemana-mana kita pergi di manasah orang mengaji. Ke rumah di samping juga kalau waktunya subuh, habis subuh atau maghrib ke isya juga orang mengaji. Kemudian di manasah apalagi ya dulunya ya, itu berarti masyarakat ikut mengontrol. Nah, dalam masyarakat sekitar itu berperan dalam sosialisasi nilai. Yang berikutnya pendidikan. Nah, dulu juga pendidikan kita kan MIN dan SD ya. Tapi di sekolah pun itu di sela-sela itu kita juga diajarkan bagaimana membaca Al-Quran. Ada namanya kurikulum lokal. Nah, itu juga membaca Al-Quran bahasa Arab. Nah, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah media. Media ini sangat berperan juga. Nah, kalau kita lihat dari kemajuan teknologi, kita punya HP. HP itu kan kalau misalnya kita mau baca Al-Quran, itu sekarang mudah, ada HP. Tapi terbalik juga, di HP itu macam model media ada, informasi. Nah, sekarang anak-anak kita mungkin lebih senang nonton film Korea. Nah, dan itu memang tidak bisa kita kontrol. Ya, saya juga kan di rumah juga selalu mengingatkan. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita, tadi Al-Quran ini kan memberi kabar gembira dan peringatan. Peringatan bahwa kalau kita jauh dari Al-Quran, itu kan ada azab dan sebagainya. Kita tidak tahu bagaimana Allah akan mengazab kita.
Tapi kalau kita dekat dengan Al-Quran, maka Allah akan memberi kita ketenangan, kabar gembira, dan banyak hal yang kita ketahui sebenarnya. Segala persoalan hidup kita, itu ada dalam Al-Quran. Misalnya ketika Allah mengatakan bahwa hidup ini adalah sebenarnya adalah sundaguro. Kita bisa merenung bahwa ternyata betul ketika kita sakit atau orang lain sakit. Kalau kita tanya apa yang diharapkan dari orang sakit? Tidak ada mau harta banyak, nggak mau jabatan, yang penting sembuh. Nah, gitu ya. Jadi pada akhirnya apa? Bahwa sembuh itu kita ada kekhawatiran akan dipanggil oleh Allah maksudnya. Ya, karena begitu Allah sudah memanggil kita, disitulah kita terpisah dan apa yang kita sudah lakukan nantinya Allah akan kabarkan. Nah, makanya kan Iqra kitabak, ya kata Allah di hari akhir nanti. Baca kitabmu. Kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Pada hari ini kata Allah nanti cukuplah kamu yang akan menghisab dirimu sendiri. Jadi kita coba bayangkan kalau kita melakukan kesalahan, diperiksa oleh Bareskrim gitu ya. Itu kekhawatiran luar biasa. Kalau kita pejabat, ya, datang KPK dan sebagainya, begitu khawatir kita. Bagaimana kalau Allah yang akan memeriksa kita? Yang dijamin dengan keadilan yang seadil-adilnya. Nah kalau kita renungkan itu, mungkin kita nggak mau pindah dari Al-Quran. Insyaallah. Iya Ustadz ya, kita ini negara Muslim terbesar di dunia, ya, dan dengan penduduk yang demikian banyak Muslim ini mayoritas Ustadz. Tapi kita lihat, kok kayaknya sepertinya KPK tiap hari nangkap orang korupsi Ustadz. Ustadz ya. Kemudian di mana-mana juga di daerah-daerah kita lihat koruptor merajalela. Dan sepertinya juga akhlak para pemuda ya terjadinya degradasi moral Ustaz ya. Sementara kan juga kita lihat Ustaz ya, ada kegiatan musabakat Al Quran di mana-mana juga ada ya. Pembinaan Al-Quran juga ada. Nah, kira-kira ini Ustaz apakah mungkin karena metodenya belum pas atau mungkin kesadaran masyarakat kita menurun ya. Sehingga makin hari permasalahan bangsa ini kok sepertinya semakin susah Ustaz. Gimana Ustaz kira-kira Ustaz? Ya, itulah yang saya katakan tadi. Islam berhasil mentransfer knowledge. Kemudian perilaku ritual. Tadi kita membaca Al-Quran, rajin gitu ya. Kemudian kita tahu sebenarnya korupsi itu haram. Itu kan pengetahuan. Tapi kita gagal mentransfer nilai. Karena transfer nilai itu tidak bisa diajarkan dia. Tapi dia harus ada teladan. Nah, apa kelebihan dulu Rasulullah? Rasulullah dulu adalah apa yang beliau katakan. Beliau sendiri mentauladaninya. Ketika beliau menyatakan misalnya kita harus jujur. Beliau jujur. Tapi banyak sekarang pemimpin kita menghimbau rakyatnya jujur, pemimpinnya enggak jujur. Jadi tidak ada teladan. Itu yang jadi masalah kita. Begitu juga di fakultas, di kuliah, kita bicara disiplin misalnya, tapi dosennya sendiri nggak disiplin. Ya, jadi itu kalau nilai nggak bisa kita ajarkan dia. Ketika kita bicara ini, sholat subuh, kalau tinggal sholat subuh dosa, semua orang tahu. Pengetahuannya oke. Tapi sekarang untuk dia timbul menjadi perilaku, itu harus ada nilai-nilai yang diyakini. Makanya kalau kita lihat, kenapa kita kalau berangkat dengan pesawat subuh itu bisa bangun jam 5 pagi? Ya, karena kita yakin betul bahwa kalau kita nggak bangun jam 5, kita ditinggal oleh pesawat. Tapi kenapa sholat subuh kita nggak kuat? Karena krisis tentang keimanan. Kita tidak yakin betul bahwa meninggalkan sholat subuh itu akan mendapatkan kemurkaan dan azab Allah. Nah kalau kita yakin itu, pasti kita juga akan terbangun. Karena sama dengan kita yakin tadi, kalau kita yakin betul pesawat itu akan meninggalkan kita, begitu jam 5 kita terbangun sendiri kadang-kadang, atau kita begitu ada alarm langsung terbangun gitu ya. Karena ada keyakinan. Nah, saya pikir transfer nilai itulah termasuk keimanan. Bagaimana kita mentransfer nilai-nilai iman. Kita yakinkan diri kita dan anak-anak kita bahwa hidup ini tetap ada pertanggungjawabannya. Nah, itu yang sekarang kenapa orang salat rajin, ritual, tapi melakukan ya keburukan ya, akhlaknya tidak terjamin karena tidak yakin akan betul nggak kita akan dipertanggungjawabkan ya. Tapi kalau kita yakin itu takut.
Berarti perlu ada keberlanjutan dari transfer knowledge Al-Quran itu saya. Iya. Sebenarnya Allah kan menjamin tadi ya lewat hadis Rasulullah, barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis, maka dia tidak akan sesat selama-lamanya. Kalau kita ingin tadi ya, yang anehnya tadi ya, kita yakin sebagai orang Islam, tapi Al-Quran ini sebagai petunjuk yang Allah jamin gitu, kita nggak mau baca. Coba bayangkan kita mau cari alamat seseorang saja, kalau nggak ada petunjuk pasti sesat dulu kita. Ya, sama kita dengan orang Islam. Kenapa tadi kita ke sini ke sana gitu ya, menyeleweng? Karena kita tidak mau ikut petunjuk tadi. Padahal kalau kita ikut Al-Quran, pasti kita takut, Pak. Karena saya baca di surah Al-Furqan bahwa nanti waktu kita diazab di akhirat ya, kita kepingin langsung dibinasakan. Tapi Allah menyatakan bahwa azab itu tidak pernah membinasakan kita. Kita terus dibinasakan, terus lagi dibinasakan, tidak pernah berakhir maksudnya. Sehingga kita nanti minta, ya Allah, kembalikan saya semenit aja ke bumi. Tapi di situ tidak ada lagi waktu. Ya, makanya kalau kita membaca Al-Quran tiap hari tadi, ketika kita ada kesalahan dalam hidup ini sebagai manusia, kita cepat bisa kembali kepada jalan yang benar. Nah, inilah pentingnya dekat dengan Al-Quran. Ustaz, tapi ada orang yang bilang gini Ustaz ya, orang Jepang kan nggak punya Tuhan gitu. Ya. Nah, orang Amerika kebanyakan agamanya juga bukan Islam gitu. Tapi kenapa negara mereka maju gitu? Ya. Nah, Jepang juga maju, Amerika maju, Inggris maju. Tapi yang negara Islam-Islam ini Arab tuh ya, negara Arab, negara Asia Tenggara, Indonesia, kok berkembang nggak maju-maju gitu? Bagaimana Ustaz nih? Iya, saya kebetulan kan baru kemarin ada kita kerjasama penelitian dengan Jepang. Yes. Saya ke Sendai, Tohoku ya. Terus ada peneliti dari Tokyo ke Osaka, ada di tengah-tengahnya Nagoya, kemudian satu lagi lupa nama kotanya, universitasnya. Tapi yang ingin saya katakan bahwa dia menceritakan bahwa Jepang itu dulu juga negara yang hancur karena perang. Tapi setelah itu, pada saat itu ada mereka penganut Konfusianisme. Kepentingan umum itu lebih tinggi daripada kepentingan individu. Ya, kita juga ada dalam agama kita. Tapi kenapa kita gagal, mereka berhasil? Kan itu pertanyaannya. Yes. Nah, mereka itu berhasil karena ada lembaga sosial masyarakat tadi. Ketika dibicara disiplin, itu memang dididik dari kecil. Mereka disiplin, ya. Mereka kemudian ketika kita bicara kolaborasi kerjasama, itu juga dididik dari keluarga, dari kecil, ya. Kemudian ini juga dipantau. Nah, contohnya misalnya, ketika kita antri, ya, di sana sampai sekarang itu di samping manusianya sudah mengerti, masyarakatnya maksudnya sudah paham kalau sesuatu itu harus antri, tapi ada juga yang pensiunan itu yang mau kerja sukarela itu untuk menjaga. Misalnya di bus, begitu kita potong, oh Bapak tolong diantri dulu. Nah, kalau kita apalagi orang luar misalnya suka nyelonong gitu ya, nah itu tetap ada yang menjaga juga. Jadi perilaku itu memang dikawal. Nah, sehingga itu misalnya dipaksa dulu, kemudian jadi terpaksa, jadi terbiasa. Jadi habit saya. Jadi habit. Nah, jadi kita kontrol sosial masyarakatnya lemah sekarang, dan sekarang keimanan kita juga lemah. Nah, konsepnya sudah ada. Sudah ada gitu ya. Apalagi kita sudah ya maknanya, coba lihat di kita antri. Begitu ada orang yang mau motong, itu tidak merasa bersalah. Ya gitu. Tapi di sana mereka sudah merasakan empati gitu ya. Empati itu gimana lah? Kalau saya ketika antri diselip orang, marah nggak? Marah. Berarti saya nggak boleh menyelip orang. Nah itu dia. Nah, kalau kita cubit orang, kita pukul orang sakit, kalau dia pukul kita juga sakit, kita jangan pukul orang. Kalau kita ngomong ganggu orang lain juga marah, berarti jangan ganggu orang lain. Nah itu dipegang betul kalau di Jepang tuh prinsip itu. Oke Ustaz, kalau nggak salah kan di
institusi pendidikan negara kita, Ustaz, itu ada namanya pendidikan karakter, saya. Ya. Nah, Ustaz sebagai seorang pendidik, wakil rektor 1 di kampus USK, dan juga sebagai ketua IPKOH, Ikatan Persaudaraan Qori dan Hafizah Aceh, Ustaz. Kira-kira menurut Ustaz nih, apa ide konkretnya, Ustaz, supaya kita bisa terapkan di masyarakat, Ustaz, tentang pembinaan Al-Quran, Ustaz? Iya, kalau menurut saya ya, yang pertama memang untuk mengubah karakter itu kan yang harus ini dulu di pengetahuannya. Pengetahuan itu harus tahu mana yang boleh, mana tidak boleh, ya. Kemudian pengetahuan yang ada itulah kemudian ditransfer nilai, ditauladani. Ada yang mencontohkan. Ya, kalau kita bicara karakter, itu bicara nilai, ya. Karena begitu dia ada mencontohkan dan perbuatan itu dilakukan, kemudian menjadi perbuatan yang dilakukan berulang-ulang, itulah namanya karakter. Jadi maknanya itu tidak bisa kita bicara salah pemerintah. Nggak bisa juga kita bicara salah cuma keluarga. Tadi ada 4 sosialisasi nilai agennya. Ada keluarga, ada masyarakat sekitar yang lembaga-lembaganya tadi. Kemudian ada institusi pendidikan, ada media, dalam hal ini mungkin pemerintah. Ini sama-sama sangat berperan. Kalau agen sosialisasi nilai adalah sinergis, harmonis, maka yang kita lihat seperti di Jepang. Itu tidak ada film-film yang macam-macam itu di bawah jam 12 di Jepang. Semua pendidikan. Masya Allah. Jadi dia sinergis, agen. Tapi kalau dia tidak sinergis seperti kita, coba kita bayangkan ini, maaf nih. Kalau di sinetron, orang berjilbab perilakunya nggak bagus. Ya, coba kita bayangkan. Padahal dalam Islam, orang berjilbab itu seharusnya keimanannya lebih baik dan sebagainya. Tapi digambarkan masih suka ngomong orang, suka memfitnah orang dan sebagainya. Itu maka yang terjadi oleh anak-anak yang nonton itu adalah ambigu nilai. Itu ambigu itu mendua nilainya. Konsumsi sama publik, saya sinetronnya tuh. Ya. Kenapa? Maka itu akhirnya kalau antara anak di rumah sudah bagus, di pendidikan sudah tidak dikontrol lagi, misalnya. Berarti perlu ada relugasi ya, relugasi ya. Ya, regulasi yang menjamin bahwa jam sekian-sekian tidak boleh yang film atau sinetron yang mendidik gitu ya. Yang saya nonton di sana, misalnya waktu saya pas ada visiting profesor di Nagoya dulu, kalau digambarkan dokter, betul-betul dokter yang berkarakter, yang kita nonton kepingin jadi dokter yang baik. Masya Allah. Itu sinetronnya ya. Nah itu yang kita di sini malah dokter tapi melakukan kejahatan dan sebagainya yang digambarkan di sinetron ya. Yes, nah, jadi ini yang menurut saya memang kita butuh memang itu tadi mulai dari institusi pemerintah, di rumah tangga pun itu memang butuh ayah-ayah yang memang peduli, ibu-ibu yang peduli pada pendidikan anaknya. Nah sekarang perubahan gaya hidup, perubahan gaya konsumsi dan sebagainya membuat kita tidak punya waktu banyak berinteraksi dengan anak-anak. Oh iya Ustaz, Aceh kan diberikan kekhususan oleh pemerintah pusat saya untuk memberikan undang-undang tersendiri di masyarakat kita, di pemerintahan Aceh sendiri gitu. Menurut Ustadz ya, apakah memungkinkan kalau kita punya kanun atau undang-undang khusus di Aceh ini, itu misalnya seperti kanun Darussalam gitu ya. Untuk daerah kampus Darussalam itu ada undang-undang yang mengatur yang seperti itu, Ustaz. Nah, misal pengaturan jam belajar, kemudian masyarakatnya, kos-kosannya, atau juga media-media di masyarakatnya diatur sehingga tidak bisa berdampak negatif. Nah, gimana Ustaz kira-kira Ustaz? Itu satu hal ya. Tapi saya itu setuju juga. Tapi kan tadi kita katakan bahwa ada banyak pihak yang berperan dalam membentuk karakter anak didik dan masyarakat gitu ya. Maka semua ini harus dilakukan secara bersamaan kalau menurut saya. Nah oleh sebab itu mungkin hal yang awal ya, kalau kita bicara bagaimana mencintai Al-Quran, berarti harus ada titik-titik dulu. Dibuka titik-titik seperti yang IPKOH dulu kan kita buka Pak. Misalnya di tiap kampung itu ada titik ya yang mendorong orang untuk membaca Al-Quran. Nah itu mulai dianjurkan dengan aturan misalnya untuk memaksa pertama ya,
bahwa setiap geshi itu harus punya minimal 2 titik untuk per kampung. Masya Allah. Misalnya gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah ada titik itu, karena semua orang tua kepingin anaknya baik. Nggak ada orang tua yang berusaha. Ya. Dan kita juga sebenarnya juga kepingin baik. Ya, sekarang bagaimana? Karena dulu kan kita sudah buka juga ya. Memang walaupun nanti berbagai kesibukan alasannya. Padahal kalau kita bicara tadi habis subuh kan belum ada kesibukan. Nah, tergantung keinginan kita ya. Atau kita paksakan habis maghrib ke isya. Nah, gitu ya. Ya tergantung aja. Sebenarnya Al-Quran ini asal kita baca terus menerus. Ini ada yang menarik ini. Saya temukan referen ya. Bahwa Al-Quran itu setelah dites itu 97% itu membawa ketenangan. Kemudian coba dites antara bahasa Arab dengan bahasa Al-Quran. Ternyata bahasa Al-Quran itu bisa membawa ketenangan 65%, bahasa Arab 35%. Maknanya bahwa Al-Quran ini memang beda dengan bahasa Arab biasa. Jadi bahasa Al-Quran ya, bahwa pengaruhnya terhadap ketenangan kita juga berbeda. Dan ditemukan juga yang bagusnya, bahwa membaca Al-Quran secara rutin itu berdampak kepada keseimbangan sel. Dia bisa memproduksi sel baru. Kemudian keseimbangan daripada tekanan otot, bisa rileks kita. Nah itu dia, tenang ya. Kemudian Al-Quran juga bisa menyeimbangkan tekanan pada kulit. Makanya orang baca Al-Quran itu mungkin dari rileks tadi membawa awet muda. Gitu ya. Kalau sering ya, sering baca Al-Quran ya. Kemudian juga dia bisa memperbaiki sel-sel baru. Dan yang hebatnya tadi, begitu ketenangan itu datang, maka dalam tubuh kita akan memproduksi hormon endorfin. Hormon yang membuat kita tenang. Makanya dikatakan lagi bahwa dalam penelitian, ini penelitiannya adalah di klinik besar Florida. Di Amerika malah. Ya. Kemudian hasil yang berikutnya dikatakan bahwa dengan banyaknya hormon endorfin itu bagi anak-anak muda itu mereka akan terhindar dari pengaruh narkoba. Masya Allah. Karena narkoba itu adalah biasanya setelah dites nih sekitar 2000 sampel ya responden, anak yang dalam keluarganya itu tenang, tidak stres, mereka meskipun diberi pada awalnya narkoba, tapi mereka tidak tergantung narkoba. Kenapa? Karena dalam tubuhnya itu penuh dengan endorfin, hormon endorfin. Maka kalau mereka mengkonsumsi narkoba itu pahit rasanya, tidak suka mereka. Tapi bagi anak-anak yang dalam keluarganya stres, tidak tenang gitu ya, broken home, itu sangat mudah untuk mengkonsumsi narkoba. Kenapa? Begitu dia disuntik dengan narkoba, hormon morfin, itu kan fungsinya sama. Dia menjadi nyaman, tenang. Nah, oleh sebab itu sebenarnya kalau anak-anak generasi muda ini kita endorse untuk membaca Al-Quran secara rutin, membuat sebenarnya dia tidak sadar bahwa dia akan menjadi tenang, maka anak-anak Aceh ini juga bisa salah satu alasan untuk menghindari dari narkoba. Masya Allah. Begitu luar biasanya Al-Quran sebenarnya. Berarti perlu banyak titik-titik Al-Quran saya. Ya, jadi kalau menurut saya itulah yang harus dibangun oleh pemerintah. Di-endorse bagaimana tiap desa itu minimal kalau tidak 2, 1 harus ada titik Al-Quran. Dan ini akan banyak anak-anak kita, generasi muda kita yang nantinya akan menjadi pengajar juga. Nanti yang sudah pintar kembali dia baca Al-Quran. Nah, apalagi nanti kalau ada beasiswa pemerintah terhadap pengajar Al-Quran. Ini luar biasa nih. Berarti ini perlu kita undang sekali nih anggota dewan Ustaz ya. Biar punya regulasi ya. Regulasi untuk seperti ini ya. Baik Ustaz. Sekarang Ustaz kalau kita lihat fenomena yang ada di masyarakat saya, sepertinya orang tua itu bangga kalau anaknya juara olimpiade, juara bahasa Inggris, atau mungkin anaknya sekolah sampai ke luar negeri gitu. Tapi begitu kita suruh baca Quran, alif batanya nggak lulus. Nah ini gimana Ustaz ini? Iya, ini saya sebenarnya ini mohon maaf nih tertarik juga bahwa masyarakat kita dalam Islam ini sebenarnya ada gejala bahwa ada orang yang ilmu pengetahuannya bagus, pengetahuan umum ya, tapi agamanya rendah. Ada orang yang pengetahuan agamanya bagus sekali, tapi pengetahuan umumnya rendah, gitu ya.
Tapi yang bagus sebenarnya adalah pengetahuan umumnya bagus, pengetahuan agamanya lebih bagus lagi. Dua-duanya imbang saya. Kalau bisa lebih bagus ilmu pengetahuan agamanya gitu ya. Sehingga ada dokter yang soleh. Misalnya ada insinyur yang soleh. Itu pasti sebenarnya kalau bisa dua-dua, tidak ada seorang ayah kepingin menantu yang tadi. Tapi kepingin menantunya adalah yang seimbang tadi. Dia hebat dari sisi pengetahuan agama dan hebat juga dia dari sisi pengetahuan umumnya. Nah, ini yang sebenarnya tantangan kita ke depan kalau menurut saya. Sehingga Islam ini betul-betul rahmatan lil alamin kalau kita bisa mengawinkan dua ini. Kita lihat sekarang orang Islam di Eropa. Kenapa dia menjadi tauladan contoh? Orang senang, perilakunya bagus, pengetahuannya bagus, emosionalnya bagus. Di Amerika juga sama. Kenapa sekarang di Inggris itu di Eropa orang berbondong-bondong masuk Islam? Karena contoh dan tauladan itu bagus. Malah kita terbalik di sini. Nah, gitu dia. Karena tauladannya kita tidak bisa memberikan tunjuk kepada orang mana Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, malah kita kadang-kadang berantam sesama. Nah, gara-gara masalah urusan politik sedikit sudah nggak ngomong-ngomong gitu ya. Nah, itu yang harus kita tunjukkan bahwa Islam ini adalah betul-betul agama yang rahmatan lil alamin. Jadi kita masing-masing semua terutama pemimpin, karena pemimpin itu yang banyak dilihat orang, banyak dicontoh orang. Ya, maka pemimpin yang baik itu adalah yang memang keseimbangan tadi, ya, yang rahmatan lil alamin, yang bisa mencontohkan perilaku dan akhlak-akhlak yang baik. Gitu. Baik Ustaz, Ustaz sebagai seorang profesor dan juga core gitu Ustaz ya. Ya, apa harapan Ustaz dan pesan-pesan Ustaz untuk masyarakat kita, terutama di Aceh Ustaz? Ya, sebenarnya kan Allah sudah berfirman dalam surah Waqiah, wa innahu laqur'anun karim. Dan sesungguhnya Al-Quran ini bacaan yang agung. Nah, jadi harapan pertama adalah bagaimana kita betul-betul Al-Quran ini kita tempatkan di atas segala-galanya. Sesibuk apapun kita, bacalah Al-Quran. Maka dalam ayat berikutnya Allah mengatakan apa bihadzal hadis antum mudhinun. Apakah kamu anggap remeh saja Al-Quran ini? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kamu tukar rezeki yang Allah berikan dengan mendustakannya. Mendustakannya maknanya kita abaikan Al-Quran itu. Ya, jadi oleh sebab itu pesan yang saya merasakan tadi ya, bahwa orang yang dekat dengan Al-Quran tidak ada yang susah. Contoh Ustaz Fatur Rahmi, senang kemana-mana ya. Dan saya melihat kawan-kawan qari, meskipun kata orang tidak ada pegawai negeri, nggak ada pendapatan tetap macam-macam, tapi semua tenang juga. Ya, itu Allah jamin. Dan itu buktinya fakta, nyata gitu ya. Oleh sebab itu, mulailah kita dari diri kita membaca Al-Quran, kemudian kita ajak anak-anak kita, ya, kita coba ajak anak-anak kita yang baik. Kalau kita praktek, saya di rumah itu dengan saya praktek, anak melihat, anak ikut biasanya, ya gitu ya. Tapi kalau kita suruh saja, kita tidak pernah praktek di depan anak-anak juga membaca Al-Quran, dan bagaimana kita bisa berhasil. Nah, oleh sebab itu Islam tidak melarang hebat memang harus dia. Matematik hebat, harus. Bahasa Inggris hebat, harus kalau menurut saya. Semua harus gitu ya. Tapi jangan lupakan kita membaca Al-Quran juga harus hebat. Nah, jadi keseimbangan inilah yang menurut saya menjadi impian ya. Impian ya, Rasul sendiri juga sama, kejarlah dunia seolah kamu tidak mati, hidup selama-lamanya, tapi kejarlah akhirat seolah-olah kamu mati besok. Maknanya keseimbangan inilah yang membuat kita bisa bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Saya pikir itu harapannya. Khair, jazakallahu khairan. Allahumma arhamna bil Qur'an ya. Mudah-mudahan kita dirahmati dengan Al-Qur'an, dan kita berharap masyarakat kita, pemimpin kita didekatkan oleh Allah kepada Al-Qur'an. Dan dengan demikian semoga ke depan harapan-harapan yang disampaikan oleh Prof Ustaz Agus Sabdi ya, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik pemirsa, waktu yang sudah singkat ini ya, dan cukup demikian. Jazakumullah Ustaz atas kehadirannya pada malam hari ini, dan kita akhirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.